Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menampilkan video edukasi tentang anti korupsi dalam rantai pasok pangan sebagai luaran tugas bahasa Indonesia VK1. Sebelum itu, perkenalan terlebih dahulu dari yang paling sebelah kanan. Halo, perkenalkan nama saya Nisa Ularifa Maulia dengan NIM 250803103027. Saya Nindita Oktavia Ramadhani dengan NIM 25080310303012. Saya Susmika Nazil Cintadiara dengan NIM 250803103028. Saya Zaskia Intan Nuraini dengan NIM 250803103025. Saya dengan Muhammad Lutfan Ismail dengan NIM 250803103010. Saya Yobi Nurhamdi dengan NIM akhir 3041. Saya Mahrus dengan NIM akhir 3032. Rantai pasok pangan di Indonesia berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi. Prosesnya dimulai dari petani yang menghasilkan bahan pangan, kemudian dilanjutkan oleh pengumpul yang mencortir dan mengampung hasil panen. Setelah itu, distributor menyalurkan pangan ke berbagai pasar sebelum akhirnya pedagang menjual ke konsumen. Setiap tahap harus menjaga kualitasnya, ketepatan waktu, dan transparansi agar pangan tetap aman dan terjangkau. Namun, dalam kenyataannya, rantai pasok pangan masih rentan terhadap manipulasi data, permainan harga, dan praktik korupsi yang dapat menghambat distribusi. Karena itu, penguatan integritas di setiap tahap sangat diperlukan. Upaya pencegahan korupsi seperti transparansi data, pengawasan terbuka, dan penolakan suap menjadi kunci penting untuk memastikan pangan sampai ke masyarakat secara adil, aman, dan berkualitas. Pencegahan dan solusi anti korupsi yang pertama adalah meningkatkan transparansi dalam data harga, distribusi, dan pasok pangan. Seluruh pihak dapat memantau pergerakan barang secara terbuka. Yang kedua, pengawasan yang ketat dan akuntabel, baik oleh lembaga resmi maupun partisipasi masyarakat. Yang ketiga, menolak segala bentuk suap atau gratifikasi di setiap tahapan rantai pasok, mulai dari produksi, distribusi, hingga penjualan. Yang keempat, mendorong pelaporan dini ketika ditemukan indikasi penyimpangan, kecurangan, atau praktik yang tidak etis. Dan yang kelima, memperkuat kolaborasi antar petani, pedagang, masyarakat, pemerintah untuk membangun ekosistem pangan yang bersih dan jujur dan berintegritas. Selanjutnya, ada dampak dari korupsi pada pasok pangan. Yang pertama, petani merasa dirugikan karena harganya tidak sesuai. Yang kedua, harga pangan di pasar menjadi mahal. Yang ketiga, kualitas yang diterima oleh konsumen tidak baik atau cacat. Yang keempat, distribusi pangan terganggu dan tidak merata. Dan dampak terakhir adalah kepercayaan masyarakat yang menurun. Selanjutnya, alasan korupsi berbahaya dalam sektor pangan. Yang pertama yaitu mengancam ketahanan pangan. Korupsi menggerogoti dana subsidi dan cadangannya pangan, membuat sistem pangan rapuh. Akibatnya, stok tidak aman dan harga mudah melonjak, mengancam stabilitas nasional. Yang kedua yaitu merusak perekonomian lokal. Korupsi membuka pintu bagi impor pangan tidak sehat melalui uang licin. Praktik ini mematikan usaha petani dan pelaku UMKM lokal karena kalah bersaing harganya. Yang ketiga yaitu meningkatkan kemiskinan. Kenaikan harga pangan akibat korupsi menjadi pukulan terberat bagi masyarakat. Mayoritas penghasilan mereka habis untuk membeli makanan sehingga tidak ada sisa untuk pendidikan, kesehatan, dan usaha. Yang keempat yaitu membahayakan kesehatan masyarakat. Korupsi di sektor pengawasan pangan membiarkan produk berbahaya seperti makanan berformalin atau berpestisida tinggi beredar. Ini adalah pembunuh diam-diam yang mengorbankan kesehatan nyawa masyarakat. Pencegahan dan solusi anti korupsi. 1. Meningkatkan transparansi dalam data harga, distribusi, dan stok pangan agar seluruh pihak dapat memantau pergerakan barang secara terbuka. 2.
melakukan pengawasan yang ketat dan akuntabel, baik oleh lembaga resmi maupun partisipasi masyarakat. 3. Menolak segala bentuk suap atau gratifikasi di setiap tahap rantai pasok, mulai dari produksi, distribusi, hingga penjualan. 4. Mendorong pelaporan dini ketika ditemukan indikasi penyimpangan, kecurangan, atau praktik tidak etis. 5. Memperkuat kolaborasi antar petani, pedagang, masyarakat, dan pemerintah untuk membangun ekosistem pangan yang bersih, jujur, dan berintegritas. Nah, peran setiap pihak agar mencegah terjadinya korupsi dalam rantai pasok pangan, yang pertama itu untuk pemerintah. Pemerintah itu harus jujur dalam kualitas hasil pertanian serta datanya. Lalu ada pedagang, pengepul, dan distributor. Harus adil dan tidak menekan harga kepada konsumen. Lalu pemerintah pastinya harus terbuka dalam anggaran dan pengawasan. Untuk masyarakat harus kritis dan berani melapor jika ada tindak yang tidak sesuai. Untuk pesan edukasi di sini, korupsi dalam rantai pasok pangan membuat harga tidak stabil, kualitas menurun, dan merugikan petani serta konsumen. Karena itu, penting untuk menjaga transparansi dan juga kejujuran agar pangan tetap aman dan juga terjangkau. Untuk pesan aksinya di sini adalah mulailah dari hal kecil seperti tolak suap, hindari kecurangan, dan pilih pemasok yang terpercaya. Bersama kita bisa membangun rantai pasok pangan yang bersih. Sebagai kata penutup, sebagaimana pesan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan 3 hal, yakni ada kepercayaan, cinta, dan juga rasa hormat. Marilah jadikan kejujuran sebagai fondasi dalam setiap langkah di rantai pasok pangan. Mungkin cukup sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.